sayangilah orang tua. Yang terpenting itu jangan sampai menyesal. Jangan sampai Masih menyesal. ada orang tua. Iya. Salam sahabat Kristus dimanapun kalian berada. Kali ini kita berjumpa lagi dalam program Tuhan Yesus Baik. Pak, selamat sore Pak. Shalom. Selamat sore bro. Terima kasih. Apa kabar? Boleh jumpa dengan Pak Valen. Thank you. Ini adalah orang yang luar biasa banget. Anda juga luar biasa bro. Pak, boleh dong Pak perkenalkan Pak, gereja, apa nama, apa gimana? Oke, saya sorry pakai ini masker. Saya Markus Mario Valentino. Saya biasa dipanggil Markus Valen. Saya bergereja sekarang di GPCC. Halo GPCC, jemaatmu ada di sini. Keren. Pastor Jeffrey, sama teman-teman kita ngedeng tahu. Iya. Oke. Dan saya baru 4 tahun juga melayani dan di Wadah Full Gospel. Wadah Full Gospel. Full Gospel dan 4 tahun dan chapternya di Bundaran HI. Bundaran HI. Ya. Selain di Bundaran HI, ada di mana lagi? Sekarang Gegana, pelayanan ada Gegana segala macam banyak deh. Ya, pelayanan saya banyak mendoakan orang-orang sih sekarang ini dan sering diundang untuk sharing kesaksian di beberapa tempat teman-teman, terutama teman-teman yang melihat ketika karakter saya ini berubah. Yes. Dan mereka penasaran kok bisa berubah. Dan itu menjadi kekuatan buat mereka. Akhirnya mereka minta didoakan dan mereka minta dilayani. Yang jelas mengubah karakter saya ini cuma satu nama. Siapa tuh? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada yang lain selain Tidak ada yang lain. Oke, mungkin teman-teman bakalan mau nanya-nanya sampai dia bisa berubah gini. Ada satu cerita di mana pernah kesaksian Pak Valen ini dari orang biasa dan dia itu pernah tidur di pinggir jalan. Pernah tidur di pinggir jalan. Itu, Pak? Iya. Jadi waktu saya mengalami kebangkrutan, saya tanpa saya sadari uang saya habis. Saya nggak mampu bayar lagi tempat tinggal. Saya sempat tinggal di salah satu apartemen di daerah Jakarta Utara. Ya. And then saya ketika disuruh bertobat, hati saya itu begitu keras untuk suruh bertobat, sehingga saya mengambil keputusan untuk bertobat. Bertobatnya adalah untuk mencari kebenaran tentang firman Tuhan. Nah, ketika saya bertobat, saya pikir mengikut Tuhan itu enak. Ternyata enggaknya ya. Saya sempat tidur ngemper di tempat tambal ban. Saya pernah tidur di pos kamling, pernah tidur juga di pos security. Terus pernah di stasiun kereta juga. Pagi-pagi ngeliatin orang bengong aja. Udah makan belum tuh? Belum makan lagi. 3 hari 3 malam nggak makan. Aduh, kasihan banget ini. Tapi di situ saya belajar, saya nggak pernah berpikir untuk menyerah. Itu guys, cuman satu yang bikin prinsip kita maju terus, jangan pernah menyerah. Ya, saya nggak pernah menyerah. Justru semakin saya menjalani, saya menikmati
proses yang ada. Dan ya hari-hari saya menjalani. Apa sih Pak dulu punya komunitas apa sih? Event organisasi? Ya, jadi saya juga dulu bermain di event organizer dan sempat juga kerja kontraktor. Kontraktor, event organizer sama ya, event organizer dan banyaklah kegiatan lain-lain. Punya toko lagi kalau nggak salah ya. Dulu punya toko. Ya, dan akhirnya ngemper di jalanan. Penasaran kan? Ya. Dan itu rasanya gimana kok bisa bangkit lagi tuh? Tips dan rahasianya selain semangat apa tuh? Jadi gini, hargailah pasanganmu. Istri, pacar? Istri. Oh, istri dong pastinya. Iya, kalau tentunya pacar, istri. Ya. Kenapa? Karena Tuhan itu berbicara selalu lewat pasangan kita, lewat istri kita. Dan dari situ komunikasi harus baik. Karena kalau mungkin istri yang melarang kita, ya baiknya ya kita ikutin saja. Karena mungkin itu adalah teguran gitu. Dan yang kedua, yang paling utama sebenarnya adalah jangan pernah menduakan Tuhan. Menduakan ya? Iya, jangan pernah menduakan Tuhan. Kalau memang sudah fokus, taat, mau setia, ya udah sama Tuhan. Jangan ada Tuhan yang lain. Iya. Kenapa? Kalau sudah ada Tuhan yang lain, ya Tuhan kita, Tuhan yang cemburu. Dia tidak mau kita menduakan Dia. Justru kita mau, Tuhan itu mau kita fokus sama Dia, taat sama Dia, setia sama Dia. Nah, itu yang saya belajar ternyata. Ternyata ketika kita setia, kita taat, wah itu keren sih sebenarnya. Justru kesederhanaan hidup saat ini membuat kita jauh lebih baik. Banyak hal yang kita bisa pelajari. Seperti itu. Teman-teman, mungkin yang saya dapat di sini adalah ketika kita jatuh sangat di bawah banget. Yang saya dapat ya, jangan lepaskan Tuhan. Jangan lepaskan iman kita kepada Tuhan. Itu sih yang saya dapat. So, mungkin bedanya di saat kita terjatuh tanpa Tuhan, dia tidak akan pernah menolong kita. Tapi kalau kita di dalam Tuhan ketika terjatuh, kan ada firman-Nya tuh Pak, aku tidak akan membiarkan kamu tergeletak sampai jatuh. Jadi sangat memberkati sekali Pak. Pertanyaan selanjutnya ini, udah punya istri atau punya anak atau gimana? Ya, semua saya jalanin aja. Saya pengen hidup lebih baik lagi. Yang jelas saya pengen memberikan yang terbaik buat keluarga. Saya pengen mereka bahagia. Tapi semua tentunya ada proses. Maksudnya dia sekarang dalam posisi tidak bersama. Iya, saya sudah tidak bersama keluarga dan saya sekarang ya udah happy aja. Berdua dengan Tuhan aja dia. Oke. Pak, mungkin ada yang mau ngomongin pesan-pesan buat sahabat Kristus kita yang di luar sana, gimana sih motivasi? Jadi kalau saya setiap pagi itu yang saya lakukan adalah belajar mengucap syukur. Bersyukur. Itu. Pertama mengucap syukur. Yang kedua, saya minta hikmat dari Tuhan. Bukan kekayaan. Hikmat dulu. Hikmat. Nah, dua hal ini terakhir selama 1,5 tahun ini, dua ini yang selalu saya minta sama Tuhan. Kenapa? Supaya dalam satu hari saya menjalani hidup ini ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Sekalipun dalam satu hari ini belum tentu semua menyenangkan, tetapi dengan menjalani fokus kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi kita masih bisa berpikir tenang. Tenang dulu ya. Tenang dulu. Kenapa? Kalau kita tenang, masalah bisa kita selesaikan. Tapi kalau kita sudah tidak tenang, tidak ada damai, kita nggak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Yang ada emosi, yang ada kita jadi temperamen. Jadi gini teman-teman, sangat ada cerita unik di mana saya bisa ketemu dengan Pak Valen ini dalam sebuah gereja, dan gerejanya ini dekat juga dengan rumahnya Pak Valen. Dan di dalam pelayanan itu kita sering bertukaran, kita dulu asr, jadi kita selalu bertukar pikiran, saling bahu-membahu lah. Dan pada saat itu Pak Valen ini mengajak saya dalam suatu komunitas namanya Full Gospel, hampir 10 bulan, anggaplah setahun. Itu saya kekeh, nggak mau, karena saya tipikal orang yang mau setia dulu gitu kan. Sedangkan gak aja setia, ya saya juga harus setia. Sampai
waktunya Tuhan sampai bisa bikin channel, bikin YouTube, semuanya sesuai prosesnya Tuhan. Dan yang saya kenal Pak Valen ini orangnya sangat apa ya Pak, pelayanannya itu yang jadi pertanyaan, kok bisa sih Pak ngelayanin orang, maksudnya di luar kekristenan dan mau mendoakan itu, hatinya kok bisa tergerak dan terdorong oleh apa, kasih kah atau apakah gitu loh Pak, boleh Pak diceritakan? Iya, jadi mengenai pelayanan, terutama mendoakan orang, jujur itu pengalaman kasih karunia. Karena kasih itulah sampai orang itu mau minta, mau dilayani, mau didoakan. Satu lagi guys, mau berarti bukan kita yang menawarkan. Iya. So ketika ada kasih Kristus di dalam hati kita, dan orang akan kehausan. Iya. Nggak usah kita cari pelayanan yang wih gue mau melayani, no. Enggak. Kalau prinsip Pak Valen, biarlah mengalir, Tuhan pertemukan, dan dia yang minta ya Pak ya. Jadi saya selama hampir 4 tahun untuk melayanin orang, saya nggak pernah mencari orang untuk dilayani, tapi selalu ada cara Tuhan untuk mengirimkan orang-orang itu untuk dilayani. Iya. Nah, saya tidak tahu kenapa, ya itu balik kepada Tuhan. Kalau saya melakukan, disuruh jalan, saya jalan. Dalam keadaan apapun, saat ini saya, selama saya sehat, dimanapun saya jalan. Kenapa? Karena buat saya, hidup adalah kesempatan untuk mau melayani. Wush, guys, hidup ini adalah kesempatan. Tapi ada satu yang saya teringat dengan Pak Valen, perjalanan mungkin di luar sana nggak ada yang tahu. Karena saya sering pelayanan dengan Pak Valen, ada yang saya lihat, nanti boleh diceritakan dengan Pak Valen deh. Pak Valen ini mau mendoakan orang yang sakit, tapi dia nggak tahu. Padahal dirinya sendiri, kalau boleh dikatakan, sedang sakit ya Pak ya. Iya. Sampai punya apa nama penyakit? Bermasalah di kulit. Imun saya turun. Oh, imun turun. Iya. Dan Kulit saya bermasalah. Kulit bermasalah, sempet juga pernah kita dengar Pak Valen nggak bisa berdiri ya. Iya. Nggak bisa berdiri. Dan bisa melayani itu kuncinya apa Pak? Hati. Hati, lagi kembali ke hati. Berserah sama Tuhan. Itu sakit loh Pak, menurut saya pribadi ya Pak, sampai nggak bisa ke kamar mandi, mohon maaf ya, ke toilet kita kan butuh yang namanya ya buat apa segala macam. Dan itu tetap mau bagi sembako di, wah nggak bisa ngomong Pak Valen deh, ngomong deh. Gimana tuh? Saya jujur ya, hati saya itu selalu memikirkan orang lain. Wis, DNA ilahi nih. Ya, saya pengen di masa saya sekarang ini, saya pengen menjadi berkat dan memberkati orang, walaupun saya pun bukan orang yang berlebihan. Justru saya percaya dengan kekurangan saya, dengan memberkati orang, saya percaya juga pasti Tuhan cukupkan. Dan melayani itu buat saya adalah hal yang indah. Tidak ada paksaan, semua ngalir begitu saja. Seperti air mata mengalir. Yes. Saya memikirkan banyak hal, bukan memikirkan diri saya, tetapi bagaimana teman-teman di chapter, lingkungan lain, dan banyak hal. Pastinya bukan di chapter doang. Bukan hanya di chapter doang, tapi di lain. Dan semakin banyak juga teman-teman saya belakangan ini minta saya untuk mendoakan mereka, biar mereka bisa kuat mengalami beban pergumulan hidup mereka masing-masing, baik di lingkungan kita maupun bukan di lingkungan kita. Balik lagi karena mereka melihat perubahan. Bukan melihat Pak Valennya, bukan melihat sayanya, tapi melihat perubahan. Dan saya sih lebih ke ini Pak, perubahan, dan juga orang melihat kemuliaan Yesus, kasih Yesus melalui Pak Valen. Kan orang lihat Pak Valen itu bukan Pak Valen itu sebenarnya, tapi kasih Yesus ya. Amin. Itu sih yang saya lihat Pak ya. Betul. Pertanyaan selanjutnya, nggak ada pertanyaan. Mungkin Pak Valen deh sekarang kebalikan. Apa yang mau disampaikan lagi nih untuk sahabat Kristus nih? Menghadapi pandemik ini, bisnis semua pun juga pasti ada yang belum beruntung, ada juga yang beruntung. Tapi bagaimana saya pun juga belajar mengupgrade diri, banyak belajar supaya mau
menjadi lebih baik lagi. Tentunya dengan membaca firman Tuhan kah? Iya, membaca firman Tuhan, terus dengan membaca kesaksian. Nah, itu yang akan menjadi inspirasi buat kita untuk bisa bangkit. Buat saya, hari ini adalah pegangan saya adalah firman Tuhan. Nggak ada yang lain. Gunung kayu dong nggak? Enggak. Yang kayak gitu-gituan udah enggak. Jadi gini guys, ini orang ngeri banget. Jadi saya ceplos-ceplos aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi kita terbuka dan Pak Valen ini salah satu orang yang dulu pernah ngalamin masa gelap lah ya Pak ya. Nggak boleh ya Pak ya. Ngikut-ngikut gitu kan, tiru-tiru. Boleh diceritain Pak? Ya. Sampai saya dulu zaman sekolah dari SMP itu udah suka tawuran. Dan dulu kalau tawuran kalah nggak boleh masuk rumah, mesti menang. Gitu. Mesti menang, laporan dulu sama bokap. Iya. Kalau kalah? Bokap saya nanya, lu menang atau kalah? Menang bos, masuk gitu. Baru boleh masuk, makan, mandi ya, tidur. Kalau nggak menang tidur di mana dan makan di mana Pak? Ya. Ajar orang lagi kayaknya. Pokoknya di luar aja kita main-main gitu. Dan saya dari SMP itu udah nggak tinggal di rumah. Gitu. Saya udah mulai ikut di klub malam sampai ya itulah, karena saya ditinggalkan mama saya waktu saya masih kelas 6 SD. Wah, kalau udah ngomongin mama ini, saya nggak ke situ tadinya dari tadi arahnya, tapi sendiri yang ya saya oke, lanjut. Jadi ya itu, saya kehilangan mama di saat saya kelas 6 SD dan adik-adik saya masih kecil. Adik saya bungsu itu masih umur 3 tahun. Papa saya sibuk kerja. Sebenarnya kalau mau lihat dulu, pemberontakan menyalahkan papa mungkin atau menyalahkan situasi. Tapi yang saya mau katakan di sini, ternyata menjalani hidup itu, apa yang saya sudah lewati di masa lalu adalah kesalahan yang fatal sih. Jangan ditiru lah ya. Jangan ditiru. Yang jelek-jelek itu. Jangan narkoba, jangan sampai pergaulan bebas. Jangan inilah, sayangilah orang tua. Yang terpenting itu jangan sampai menyesal. Jangan sampai masih menyesal. ada orang tua. Iya. Gimana rasanya kalau udah menyesal Pak? Iya, itu nggak enak. Saya tidak merasakan kasih sayang seorang ibu secara utuh dari remaja sampai dewasa, sampai hari ini saya ketemu kamu David. Oh iya. Tapi papa saya, dia adalah orang yang baik. Mama tiri saya juga adalah orang yang baik. Tapi justru mereka sangat care dan sangat berjuang buat kami semua anak-anaknya. Dan saya sangat thank you banget buat papa saya sampai bisa menyekolahkan, membesarkan. Begitupun juga mama tiri saya. Saya hanya bisa mendoakan mereka agar mereka baik, mereka sehat, mereka selamat. Amin. Mungkin karena saya mencintai mereka. Begitupun juga adik-adik saya. Amin, amin, amin. Dimanapun keluarganya Pak Valen, saya juga pribadi mendoakan agar mungkin siapa tahu nonton kan, papanya Pak Valen atau keluarga dari Pak Valen sudah bisa mandiri. Waduh, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ada pelayanannya keren banget. Nggak ada yang bisa kayak dia deh. Pokoknya semua karena Tuhan. Semua saya cuman alatnya Tuhan. Iya. Mudah-mudahan semua bisa dipulihkan ya, Amin. Pak. Sempurna kembali lagi bersama keluarga. Wah, kan enak banget itu. Amin. Mungkin itu dulu kali Pak ya. Next ke depan kita bakal ngobrol lagi atau ada yang mau disampaikan Pak? Ya, tetap semangat teman-teman. Jangan lihat masalah kita, tapi fokuslah kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Saya diingatkan dengan ini firman Tuhan nih. Saya mau model firman Tuhan ya. Apa nih? Yang mana nih? Lukas 5 ayat 32, Bro. Oh, itu mah. Iya. Yang penasaran ada di lagu aku juga nih. Aku yang nyiptain, aku yang lupa. Waduh, kejebaknya. Ketahuan aku nggak apal nih. Oke. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Ya. Tuhan datang supaya mereka dia nggak mencari orang bertobat. yang hebat, suci, kudus.
tapi dia mencari kita, orang-orang yang berdosa. Waduh, suatu Kenapa? Supaya kita bertobat dan kita bisa menjadi pelaku. Tentunya pelaku firman. Artinya kita menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya marah-marah, yang tadinya temperamen, yang tadinya begini dan begitu, itu pelan-pelan bisa berubah. ya. Itulah tujuan Tuhan datang ke dunia ini. Ale Pak ya. Masih ada satu ayat lagi. Masih ada satu ayat lagi, nggak apa-apa. Ayo. Iya. Hajar. Dan ini adalah salah satu ayat yang saya pegang 6:33. dari pertama sampai hari ini. Matius 6 ayat 33. Nggak usah baca, sebutin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ya, bukan dikurangin, tetapi ditambahin. Jadi nggak bakalan rugi, nggak bakalan bangkrut kalau Yeah. kita mencari Tuhan. Tuhan. Tetap semangat, kejar, cari hadirat Tuhan, fokus sama Tuhan, jangan lihat permasalahan kita, nikmatin hidup, berkumpullah dengan teman-teman yang baik, dengan bertemu teman-teman yang baik, tentunya kita pasti akan jadi orang baik. Yes. Percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita mau meresponi kasih Tuhan kepada kita. Amin. Kejar hadirat Tuhan, biarkan Tuhan yang sibuk memberikan berkat kepada kita. Terima kasih. Be strong in the Lord. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, apa yang kita tangkap, apa yang kita rema, pasti ada dong suara Tuhan melalui hati kita, pribadi lepas pribadi. Mungkin next kedepannya kita akan jauh lebih hebat lagi, lebih keren lagi bersama Tuhan untuk memberikan kebaikan Tuhan ke seluruh dunia. So Ya. teman-teman dimanapun kalian berada, biar channel ini berkembang, boleh di subscribe, boleh di share, boleh ditonton, boleh di like. Teman-teman dimanapun kalian berada, saatnya kita katakan Tuhan Yesus Baik, asik.